Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iman Najima. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang jaringan sensor kabel menggunakan SP-Now. Yang mana tentunya alat dan bahannya itu menggunakan SP32 lebih dari satu. Pada kali ini saya mungkin tidak banyak praktikumnya, jadi saya hanya mempraktikkan salah satu saja, yaitu dari cara mendapatkan MAC address dan juga point-to-point pada one-way communication. Nah, tentunya saya juga sudah menggunakan SP-Now, ESP32 yang berjumlah 2 buah. Jadi ini kelihatan guys. Kelihatan kan? Jadi ini ada 2 buah ya. Oke. Nah, yang ESP1 itu dia terhubung ke COM10 ya, sebagai sebagai transmitter atau yang sendernya. Nah, kemudian untuk receivernya ini saya sambungkan ke COM12. Ini sebagai receiver atau penerimanya. Kita bahas sedikit terlebih dahulu tentang teorinya SP-Now sendiri. Jadi SP-Now ini protokol yang dikembangkan oleh Espressif ya, dimana Espressif ini juga yang membuat ESP32 itu, kemudian yang memungkinkan banyak perangkat untuk berkomunikasi dari satu sama lain tanpa menggunakan WiFi. Jadi SP-Now ini tidak menggunakan WiFi, tapi protokol ini mirip dengan konektivitas nirkabel 2,4 GHz yang berdaya rendah. Ya, dengan tentunya agar bisa berkomunikasi antara SP1 dengan yang lain itu dengan konektivitas nirkabel yang berdaya rendah, sehingga juga bisa memperpanjang umur SP juga bisa menghemat daya juga tentunya. Kemudian pendefinisian alamat atau MAC address pada masing-masing SP32 diperlukan pada awal konfigurasi. Jadi ketika awal konfigurasi kita mendefinisikan alamat address receivernya. Nah, setelah konfigurasi alamat selesai dilakukan, maka jaringan bertopir akan terbentuk dan perangkat tidak perlu melakukan handshaking kembali ketika akan berkomunikasi. Jadi ketika sudah pernah tersambung, jadi tidak perlu melakukan kayak handshaking. Jadi tidak perlu menghubungkan lagi, gitulah bahasa mudahnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa setelah perangkat SP32 selesai terpasang bersama lain, koneksi akan tetap ada. Jadi apabila salah satu SP32 ini kehilangan daya atau diatur ulang ketika restart, secara otomatis akan langsung terhubung nih ke pasangan SP32 yang telah terdefinisi alamatnya untuk melanjutkan komunikasi. Jadi tidak mengulangi secara awal lagi gitu. Nah, ini untuk fitur-fitur dari SP-Now. Terdapat fungsi callback. Kemudian selain itu SP-Now mempunyai batasan sebagai body code. Nah, ini jumlah maksimalnya ini ada 10 unit ya, dimana dalam modus HP atau HP per stasiun ya. Dan dimana untuk komunikasi tidak terenkripsi, jumlah maksimal perangkat adalah 20 unit termasuk undangan yang terenkripsi. Kemudian SP-Now mempunyai 2 tipe jaringan, yaitu one way communication dan two way communication. Yang dimana one way ini kita hanya bisa mengirim atau menerima saja. Ini contohnya one way communication, point to point, kemudian bantu money dari satu mengirimkan ke banyak ESP. Kemudian
many to one communication ini banyak ISP, jadi satu ini menerima dari beberapa banyak ISP. Dengan ini sudah konfigurasi bahan ini seperti pembayaran sensor atau perintah on off untuk mengontrol GPIO. Topologi ini mirip seperti topologi star yang mana SP32 yang berperan sebagai slave dapat konfigurasi sebagai web server. Kemudian ini tuh way communication yang dimana saling berkomunikasi antara ISP1 dan ISP lainnya, dan juga topologi mesh. Jadi ini saling terhubung untuk semua ISP. Nah, kita langsung masuk ke langkah percobaan. Nah, pada memperoleh MAC address ESP32 pada receiver Buga Arduino menggunakan script program berikut di Arduino. Kemudian upload, setelah program ini di-upload juga serial monitor. Nah, kita sudah menulis dan ini kita close. Nah, untuk servernya sendiri kita memakai COM12 sebagai receiver ya. Jadi kita langsung saja upload dan compiling. Kita tunggu sebentar. Tak masuk logika. Sudah mulai membaca. Sudah berhasil diupload. Kita langsung ke serial monitor saja. Nah, ini untuk MAC address si receivernya sendiri 24, 6F, 28, 2B, 6D, D8. Ini kita gunakan ke program yang akan kita kirimkan itu ya. Biar mudah untuk menulisnya. Ini 0 kali 24, kemudian 0 kali 6F, kemudian 0 kali 28, kemudian 0 kali 2B, kemudian 0 kali 6D, ya 0 kali D8. Ini sudah tulis ya untuk MAC address dari receivernya. Kita langsung kita pilih yang COM10 ya, ini kan dari sender, kita langsung upload saja. Kemudian yang satunya lagi dari yang ini ya, kedua biar enak dilihat. Jika ini stroke insight-nya sama ya, dan ini nanti yang akan di print pada serial monitornya. Kita ini juga kita upload ya, serial monitornya kita terlebih dahulu saja. Ini juga dia. Lalu pada compiling kita tunggu saja, kita tunggu setidaknya. Kita baca dulu, siapkan board. Nah ini yang tadi ya, gantikan script ikut isi array, ini kita sudah tadi mengisi, kemudian upload program sender. Nah, sudah ini sender konfigurasi menggunakan program berikut, ini program ini yang tadi, dan upload program sudah. Apakah sudah selesai? Yang ini sudah selesai, tulisan datanya gimana?
Nah, ini bakal terkirim karena ini belum eh, selesai ya untuk linknya. Kita tunggu saja. Nah, ini dia teman-teman, sudah sukses terkirim ya. Yang tadinya gagal terkirim, setelah ini sudah selesai maka langsung bisa data berhasil dikirimkan. Nah, ini untuk apa? Hasil keluarannya ya di receiver, dimana ada bits yang diterima ini ada 44 karena ini dari 32, kemudian tambah ini jadi totalnya 44, kemudian karakternya ini adalah K. Jadi kan di sini kan nggak ada tulisannya ya, ini adalah K. Nah, ini diambil dari sini teman-teman, dari ini value-nya ini yang akan dikirim. Nah, ini adalah K. Kemudian data B ini kan ini berbeda-beda kan, ada 17, ada 1, kemudian ada 49. Nah, ini diambil random dari 1 sampai 50. Dan data C ini floatnya itu sama 1,77, kemudian data D nya itu false atau 0. Jadi ini untuk praktikum yang ini sudah ya. Kemudian kita buat data dummy dengan ukuran yang terbaca oleh receiver kurang lebih 260 byte. Kemudian atur jarak kemungkinan tidak bisa jauh-jauh karena kita pakai satu device laptop, jadinya mungkin hanya maksimal 1 meter ya. Kemudian masukkan hasil pengukuran pada kolom berikut. Ini tidak usah, kita langsung membuat data dummy saja. Kita salin MAC address yang tadi saja. Ini kita salin saja. Nanti kita paste ke program yang baru. Ini yang mail. Nah, ini sama yang ini. Nah, ini di close saja yang tadi. Kita timpa dengan program yang baru. Ini belum digantikan ya, kita ganti terlebih dahulu. Ini sudah sesuai dengan MAC address-nya si penerima, jadi di receiver kita mungkin aktifkan terlebih dahulu ya gitu. Bentar, so ini no port, kita klik soal port. Kalau udah detek ya, bentar. Udah. Nah, tadi yang receivernya itu COM12, server COM12, berarti di sini COM10, kemudian di sini COM12. Jadi
ini sudah diganti ya dengan COM12 ya. Pakai apa, MAC address-nya COM12 atau SP yang di COM12. Jadi kita langsung upload saja. Kemudian yang satunya kita juga upload yang untuk sendernya. Tunggu proses compiling. Ini untuk total bitnya ini 200 tambah 2, kemudian tambah 4, tambah 4 bit, tambah 1 bit, tambah 1 bit, 1 bit, kemudian 3 bit. Mana total bitnya nanti kurang lebih 250 ya. Kemudian data yang akan dikirimkan yaitu misalnya ini data dummy ya, by Ilman. Jadi nanti paling atas ada tulisannya, kemudian bawahnya ada kiriman tiap kirim, kemudian data suhu secara random ya, ini dari 20 derajat sampai 30 derajat, kemudian tegangannya, kemudian true atau false ini nanti gantian secara seling-seling. Kemudian dia akan menggunakan data suhu, apabila di atas 30 derajat maka dia akan true. Kemudian data ID node itu 1. Oke. Nah, ini data berhasil dikirim ya teman-teman, sukses terkirim. Oke, nah ini yang diterima kurang lebih ada 248 bit. Misalnya ini data dummy ya, by Ilman. Ini masuk, terus kemudian data counternya ini 10, kemudian suhunya ini, tegangannya ini, kemudian status 1 true, status 2 false. Jadi berhasil ya untuk sedikit praktikum SP Now pada kali ini. Ya, cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi saya tentunya dan juga teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Hakimah dari kelas TE 3C, nomor absen 12 dengan NIM 431232213. Bye bye.